Halo semua, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya terkena paparan orang yang positif COVID-19, dan dia adalah ayah saya sendiri. Menurut saya ini adalah pengalaman yang berharga. Ini bukan aib. Saya mau share karena saya ingin berbagi dengan kalian semua. Dan karena apa? Karena semua orang bisa saja terkena penyakit, terinfeksi virus ini. Kronologinya adalah saya bertemu terakhir dengan ayah saya tanggal 25 Juli 2020. Nah, sewaktu itu memang ulang tahunnya beliau. Saya memberikan kue ulang tahun surprise buat beliau, dan kebetulan adik saya yang dari luar kota, dari Tangerang, dan keluarga kecilnya itu datang ke Semarang untuk melangsungkan acara ulang tahun anaknya di akhir Agustus ini di kota Semarang gitu. Adik saya berdomisili di Kabupaten Tangerang. Nah, sebelum ke Semarang, mereka sekeluarga melakukan rapid test dulu di salah satu rumah sakit di Tangerang dengan cara drive-thru gitu, dan hasil mereka adalah non reaktif. Jadi mereka sudah mengantongi surat non reaktif dari luar kota untuk datang ke Semarang seandainya nanti ditanya oleh petugas gitu. Tanggal 25 Juli ayah saya itu badannya sudah nggak enak, tapi tidak demam, nggak batuk, tapi makan sudah nggak enak, badannya udah lemes gitu sepanjang hari, nggak tahu kenapa. Beliau terpaksa merayakan ulang tahun di rumah aja dengan seremonial, tiup lilin, potong kue gitu ya di rumah aja. Bahkan saya pun masih punya rekaman acara ulang tahunnya, saya upload kok di YouTube. Hari demi hari, keesokan harinya sih tepatnya, badannya juga nggak kunjung enak. Dirujuk ke dokter juga susah, karena ya you know lah, kalau orang tua kalau disuruh ke dokter tuh susah, takut kalau ketahuan penyakitnya. Ya maunya di rumah aja, pasti nanti sembuh gitu. Nah, berkat sokongan adik saya, terus dirayu-rayu begitu kan, akhirnya ayah saya bersedia untuk pergi ke dokter umum waktu itu. Awalnya tuh dicek gula darahnya naik hampir sampai 300 ya, terus tekanan darah juga tinggi hampir 140. Waktu itu saya lalu berpuasa supaya menurunkan gula darahnya. Nah, keesokan harinya dites kembali, gula darahnya ternyata normal, sudah 210 setelah makan, tapi badannya tidak kunjung enak, tidak kunjung sembuh, masih lemas, tidak demam, tidak batuk, tapi tetap nggak enak makan. Gitu, sekali lagi seperti itu ya gejalanya. Nah, akhirnya beliau dirujuk ke RS, ke rumah sakit ya di Semarang, dan di rapid. Hasilnya rapidnya non reaktif, tapi badan masih lemas, dan di sana diketahui bahwa ayah saya sesak nafas. Lalu dirujuk untuk ronsen. Sesak nafas kenapa? Di ronsen. Nah, hasil ronsennya itu di paru-parunya itu ada seperti selaput, seperti sarang laba-laba, itu kelihatan di ronsennya begitu. Nah, lalu malam itu di swab, malam itu juga di swab, dan hasil swab itu 1 minggu harusnya, tapi ternyata di hari Rabu 3 hari kemudian sudah keluar hasilnya. Nah, seharusnya setelah di swab itu ayah saya harusnya mau diisolasi di rumah sakit, harusnya sudah mau, tapi ayah saya tidak mau gitu loh, tetap maunya di rumah aja gitu, dan berharap sembuh kalau di rumah, karena nggak betah kalau di rumah sakit. Itu kan biasa kan ya, kita semua seperti itu, istilah tidak mau kooperatif. Nah, ternyata 3 hari kemudian hasil swabnya adalah positif. Jadi memang ayah saya positif corona. Nah, rumah sakit waktu itu sudah mewanti-wanti apabila kalau pulang ya kan, sebenarnya wanti-wanti sih, setelah swab itu harusnya di rumah sakit aja, diisolasi di rumah sakit, jangan pulang rumah lagi. Kalau pulang rumah sakit sudah ngasih surat pernyataan bahwa mau pulang gitu kan. Dan apabila di swab ternyata hasilnya positif beberapa hari kemudian, jadi bapak akan dijemput oleh pihak puskesmas dengan pakaian APD begitu.